selanjutnya kita akan belajar mengenai tipe data atau data type ya. Saya udah bikin foldernya di sini. Kemudian saya akan buka foldernya di VS Code, File, Open Folder. Kemudian pilih aja data type, oke. Kemudian saya akan bikin di sini satu file ya, index.js. Nah, data type. Jadi yang namanya pemrograman itu pasti nggak lepas dari yang namanya data ya. Karena semua itu kan ujung-ujungnya kan data. Kita mau mengolah data ya. Mengolah, menampilkan ya, memberikan input dan sebagainya. Hubungannya dengan data. Nah, data itu kalau di dalam JavaScript atau di dalam bahasa pemrograman secara umum ya, itu ada beberapa ya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah ya, seperti yang udah kita kenal di contoh sebelumnya yaitu berupa string ya. Oke. String ya. Oke. Nah, string itu adalah data yang menyimpan teks ya. Oke. Data yang menyimpan teks. Nah, cara penulisannya adalah misalnya ya seperti ini ya. Bisa menggunakan double quote ya, diapit double quote atau single quote ya. Bisa diapit double quote atau single quote ya. Sama aja ya. Cuma ini settingan di di editor saya. Kalau saya pakai single quote kayak gini misalnya, nah akan otomatis diubah ya. Oke. Nah ini preferensi pribadi aja ya. Tapi intinya sama ya. Bisa menggunakan double quote atau single quote seperti itu. Oke. Ini tipe data yang pertama ya. Untuk menyimpan data ya yang sifatnya itu berupa string ya. Entah itu misalnya nama ya. Kemudian misalnya alamat, kemudian misalnya negara, kota itu masuk di alamat ya, dan sebagainya. Intinya yang dia itu kumpulan string ya, kumpulan kumpulan ini ya, karakter, kumpulan karakter. Jadi ini kita sebutnya sebagai karakter ya, A, B, C. Nah itu kita sebutnya sebagai karakter. Jadi string itu adalah kumpulan karakter, termasuk angka ya. Angka itu kita sebutnya sebagai karakter ya. Asal dia diapit dengan double quote atau single quote, maka dia disebut sebagai tipe data string. Oke, misalnya saya punya lagi ya umur misalnya ya. Misalnya 27 atau 28 ya. Oke. Nah, ini dia berupa string ya. Oke, berupa string ya. Kenapa? Karena dia diapit dengan double quote seperti itu. Oke. Nah, ini tipe data yang pertama. Kemudian tipe data yang kedua, ya, dia berupa number. Nah, number ini adalah ya, tipe data yang bisa digunakan untuk menyimpan data berupa angka ya. Nah, angka itu kan ada dua ya, ada angka ya, bilangan bulat ya, dan ada yang pecahan ya, yang pakai koma-koma ya. Nah, kalau di JavaScript ini disamain ya. Dia termasuk tipe data number. Nah, misalnya ini ya umur ya. Umur, oke. Kita pindah ke bagian sini ya. Karena yang lebih tepat umur itu menggunakan angka. Nah, untuk tipe data number kita nggak perlu menggunakan double quote ya. Langsung aja ditulis ya. 28 seperti ini ya. Oke. Atau misalnya ya, seperti contoh yang udah lalu ya. Misalnya bilangan pecah 3,14 ya. Seperti ini ya. Oke. Ini tipe data number. Oke. Untuk menyimpan data yang berupa angka. Kemudian yang ketiga adalah tipe data boolean. Oke. Tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini untuk menyimpan data yang dia itu menunjukkan nilai benar atau salah, gitu ya. True atau false. Misal ya, misal saya punya variabel misalnya menikah ya. Sudah menikah atau belum, misalnya seperti itu ya. Misalnya saya bilang di sini true. Nah, ini artinya berarti saya sudah menikah gitu ya. Oke. Jadi di sini kemungkinannya itu ya, bisa true atau bisa false. Nah, nulisnya langsung kayak gini ya. True atau false gitu. Oke. Nah, ketiga tipe data ini ya, ada string, number, boolean. Ini kita sebut dengan tipe data primitif ya. Primitif. Primitive data type. Primitive data type. Nah, kenapa kita sebut primitif? Karena nanti ada tipe data yang nggak primitif ya. Oke, yaitu structure data type ya.
data type terstruktur gitu ya. Nanti akan kita bahas di video terpisah. Oke. Nah, ini contoh cara kita menentukan tipe data ya. Jadi tipe data harus sesuai ya. Jangan sampai misalnya kita menentukan tipe data kayak tadi ya, umur kita bikin dia string. Tentunya ini nggak sesuai ya. Oke. Nah, contoh lagi ya, misalnya kita punya nomor HP gitu. Nomor HP, oke. Misalnya 08 bla 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 gitu. Oke. Nah, karena ini dia berupa angka ya, mungkin teman-teman akan mikir oh ini kita menggunakan tipe data number ya. Cuma enggak ya, enggak seperti itu ya. Jadi tipe data number itu adalah tipe data atau data yang dimaksudkan untuk dia itu dilakukan operasi matematika ya, dikalkulasi ya. Misalnya dikali, ditambah, dikurang, dibagi dan sebagainya ya. Karena nomor handphone kan nggak akan kita lakukan kalkulasi kan nggak make sense ya. Oke. Uh, Nah, maka nomor handphone walaupun misalnya di situ angka semua isinya, tetap kita harus menggunakan tipe data yang sesuai yaitu berupa string seperti itu ya. Oke, nah itu tambahan mengenai cara gimana kita menentukan tipe data. Jadi jangan mentang-mentang isinya angka semua ya. Oh, ini udah pasti kita yang tepat menggunakan number, enggak ya. Dilihat konteksnya, apakah data tersebut dimaksudkan untuk nanti dilakukan operasi matematika ya, ditambah, dikurang, dikali, dibagi dan sebagainya, ataukah enggak ya. Nah, seperti itu ya. Itu untuk pembahasan mengenai tipe data primitif. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tipe data yang kedua yaitu non-primitif atau structured data type.